Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat LH sekalian, LH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas ya. Saya mau mengupdate yang satu ini, yaitu soal Habib Bahar ya. Eh, ini adalah sosok yang menarik ya, menarik, kontroversial. Tapi karena saya tidak punya kru, karena krunya lagi keluar, ya terpaksa saya hanya menggunakan uh, apa handphone saja ya. Mudah-mudahan sobat era sekalian jelas apa yang saya omongkan dan juga bisa menangkapnya secara baik ya. Saya tidak bisa lebih dekat lagi karena kalau dekat dia hilang ininya, gambarnya kepotong kepala saya ya. Ya, uh, sebagaimana dibicarakan atau diberitakan hari ini, Habib Bahar dibebaskan ya, sobat era sekalian. Oke, dan ini menarik ya, karena saya pernah uh, berbincang lama, kira-kira berapa jam ya? Ya berjam-jam lah dengan Habib Bahar ya. Luar biasa ya, ini anak muda usianya under 40, ya masih di bawah uh, 40 tahun ya. Barangkali kelahiran berapa Habib Bahar ini? Yang jelas sekarang ini baru 36 tahun usianya. Jadi kelahiran tahun 1985, usia 36 tahun, relatif muda, tapi kemampuan orasinya luar biasa ya. Kemampuan orasinya luar biasa dan ilmunya juga luar biasa. Saya teringat kata-kata Ridwan Saidi ya, yang mengatakan, Babe Ridwan mengatakan, ini kata Babe Ridwan ya, dia membandingkan antara Habib Bahar dengan Habib Rizik. Wah, ini orang katanya kalau ngomong nggak berhenti-berhenti katanya, nggak ada jedanya terus. Ya, dia sangat kagum dengan Habib Bahar bin Smith. Nah sayangnya kayak memang pelajaran orasi kita itu nggak mau belajar dari dai, padahal dai itu kemampuan orasinya luar biasa. Oke, sobat era sekalian, coba kita bacakan sedikit ya terkait dengan pembebasan Habib Bahar, karena isunya kemarin kan tanggal 19.20, tapi rupanya subuh pagi tadi 21, dan memang sengaja dirahasiakan dia bebasnya kapan agar tidak ada lagi yang namanya luapan massa ya. Ini luar biasa, muda tapi punya karisma yang tinggi Habib Bahar ini. Kapan-kapan mudah-mudahan dia mau diajak podcast di RH Channel gitu ya, untuk membicarakan banyak hal barangkali ya. Oke, coba kita bacakan sobat era sekalian ya soal Habib Bahar ini, dan mudah-mudahan suara saya agak besar ya, karena saya katakan saya tidak menggunakan apa-apa ya, hanya HP saja. Mudah-mudahan suara saya tidak kecil ya, terlalu pelan. Memang nggak pakai mic ya, jadi memang nggak ada mic-nya saudara sekalian ya, hanya mengandalkan suara saya saja. Nanti saya berusaha sekeras-kerasnya ngomong ya, karena saya tidak, nanti setelah ini mungkin baiknya saya menggunakan Saramonic. Coba saya menggunakan Saramonic, tapi ini saya tidak sempat menggunakan Saramonic karena sudah keburu live ya, karena kebetulan HP ini tidak bisa pakai Saramonicnya. Oke, Sobat Erasilan, coba kita baca ya tentang Habib Bahar ini. Jadi berapa jam saya ngomong sama beliau ya? Mungkin adalah sekitar ada 10 jam mungkin. Luar biasa ya. Gitu. Oke. Coba kita baca. As-Sayyid Bahar alias Habib Bahar bin Ali bin Smith telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus kelas 2A Gunung Sindur hari ini. Habib Bahar bin Smith dijemput oleh pengacara dan santrinya dari lapas. Pengacara Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota, mengatakan kliennya keluar dari lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat selepas subuh tadi. Dia menyebut langsung datang ke lapas untuk menjemput serta mendampingi proses kebebasan Habib Bahar bin Smith.
Udah bebas tadi pas azan subuh, sudah keluar. Tadi saya ke sana, kata Ikhwan kepada wartawan Minggu 21 November 2021. Ikhwan menyebut tak ada sambutan khusus di lapas saat Habib Bahar bin Smith keluar pagi tadi. Bahkan pihak keluarga pun tidak ada yang datang untuk menjemput. Memang sengaja dirahasiakan ya. Saya sempat kirim cari kabar ya ke koleganya, ternyata memang tidak ada kepastian, memang sengaja dirahasiakan agar tidak terjadi kerumunan seperti kemarin lagi sepertinya ya. Tim kuasa hukum hanya saya aja yang hadir. Pengacara yang menyaksikan beliau keluar tadi pagi. Dari pihak keluarga tidak ada juga. Hanya beberapa santrinya saja yang mengawal, ucapnya. Menurut Ikhwan, Habib Bahar tak langsung pulang ke rumah usai bebas. Habib Bahar, kata Ikhwan, sudah berkumpul bersama keluarga di suatu tempat yang tidak ingin disebutkan. Saya mendapatkan videonya, sepertinya di daerah mungkin ya, tapi mungkin ya, kok mirip-mirip di daerah ini ya, Sentul ya, mirip ya, tapi wallahu alam. Habib di suatu tempat yang nggak pulang ke rumah, beliau masih ingin berkumpul dengan keluarga imbuhnya. Seperti diketahui, Habib Bahar bin Smith dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas 2A Gunung Sindur Minggu 21 November. Pembebasan Habib Bahar ini dilakukan karena yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidananya. Yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana secara murni. Sesuai dengan perhitungannya, pembebasannya jatuh pada hari ini 21 November 2021. Luar biasa ya hari ini. 21/11/21 ya, bagus hari ini kalau untuk tanggal pernikahannya. Tutur Kepala Lapas Khusus Kelas 2A Gunung Sindur Mujiarto kepada wartawan. Habib Bahar mulai ditahan pada 18 Desember 2018. 3 tahun juga ya. Setelah selesai menjalankan hukuman dari tindak pidana pasal 333 KUHP dengan pidana 3 tahun dan pasal 351 KUHP dengan pidana 3 bulan. Kalau 351 adalah penganiayaan, pasal 333 itu apa ya? Selama menjalankan pidana sejak 2018, ia mendapatkan remisi sebanyak 4 bulan. Terkait pembebasan Habib Bahar, Mujiarto menyebut pihaknya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum APH setempat, seperti Kepolisian Resor, Polres Bogor, Kepolisian Sektor, Polsek Gunung Sindur, dan Komando Rayon Militer Koramil Gunung Sindur guna memberikan pendampingan. Luar biasa. Kita pastikan proses pembebasan berjalan aman dan lancar sesuai dengan prosedur dan protokol kesehatan, pungkasnya. Ya. Ini ada lagi berita lanjutannya. Kini bebas, Habib Bahar bin Smith berniat temui Habib Rizik. Jakarta, As-Sayyid Bahar alias Habib Bahar bin Ali bin Smith telah bebas dari lapas khusus kelas 2A Gunung Sindur dengan dijemput oleh pengacara dan sejumlah santrinya. Itu pengacara Habib Bahar, Ikhwan Tuan Kota, menyebut nanti akan dijadwalkan untuk mengunjungi Habib Rizik Syihab. Itu salah satunya, nanti kita akan sampaikan beliau karena mungkin kangen juga dengan Habib Rizik. Insya Allah nanti kita atur waktu dengan beliau, ujar Ikhwan kepada wartawan Minggu. Setelah keluar dari penjara, Habib Bahar berencana kembali berdakwah ke daerah-daerah. Melalui Ikhwan, Habib Bahar mengatakan akan terus berjuang dalam berdakwah. Sudah terjadwal, beliau sudah 1 tahun ke depan penuh jadwalnya. Insya Allah ke daerah-daerah safari. Tadi sampaikan juga akan berdakwah, akan berjuang di bawah komando imam besar kita, kata Ikhwan. Setelah keluar dari penjara, Habib Bahar langsung berkumpul dengan keluarga. Tim kuasa hukum hanya saya aja yang hadir, pengacara yang lain tidak ya. Menurut Ikhwan, Habib Bahar tak langsung pulang ke rumah. Seperti diketahui, Habib Bahar mulai ditahan 18 Desember 2018. Ya, saudara sekalian, itu tadi ya
soal Habib Bahar, saya ya sedikit beruntung lah sempat ngobrol lama ya sama Habib Bahar, uh, memahami dan coba menyelami apa yang dia pikirkan ya. Tapi kalau kita menggunakan terminologi terminologi Faisal Assegaf ya, dia mengatakan ada ulama proposal dan ada ulama pejuang, tentu tidak bisa disangsikan lagi bahwa Habib Bahar adalah ulama pejuang ya. Dia berani mengambil resiko ya dengan sikapnya yang kritis, yang tanpa tedeng aling-aling ya. Terlepas kita suka atau tidak, pro dan kontra pasti mengiringinya. Tapi kalau saya menyarankan mereka yang tidak cocok dengan Habib Bahar ya, yang barangkali ngomong kadrun-kadrun, mungkin bagusnya langsung berhadapan sendiri dengan Habib Bahar. Misalnya ketika katakanlah itu untuk adu argumentasi gitu ya. Nah, jadi biar rasakan sendiri ya bagaimana tajamnya Habib Bahar ya, tajamnya pikiran Habib Bahar ya. Jadi sobat era sekalian, orang seperti Habib Bahar langka sebenarnya ya. Jadi muda, punya kemampuan orasi yang tinggi, masa banyak ya. Jadi jangan heran kalau banyak dispekulasikan ya bahwa dua orang ini, Habib Rizik dan Habib Bahar, itu quote unquote akan membahayakan the establishment ya, kemapanan, kenyamanan, whoever, siapapun ya. Karena tadi dobrakannya ya, daya orasinya, masanya dan lain sebagainya. Jadi jangan heran, mudah-mudahan ya menjelang 2024 ini tidak ada lagi kasus yang dibuat untuk mengkandangkan Habib Bahar ya. Mudah-mudahan begitu, mudah-mudahan ya. Gitu ya, saudara sekalian. Dan mudah-mudahan Habib Bahar tetap istiqomah ya sebagai ulama pejuang, apalagi masih muda orangnya ya. Coba kita bacakan sobat RH sekalian yang terkait soal ini ya, komentar sobat RH sekalian bagaimana ya. Saya sendiri sih ingin mudah-mudahan Habib Bahar mendengar ini ya. Habib, kapan kita bisa interview ya? Tentu banyak masa atau sobat era yang ingin tahu sebenarnya apa yang ada dalam benak dan pikiran seorang Habib Bahar ya. Usia boleh muda dari saya ya. Saya 51 tahun, dia baru 36 tahun ya, 15 tahun lebih muda dari saya. Tapi kita harus mengakui kan kelebihan orang ya, kelebihan dalam berorasi, ilmu pengetahuan agamanya ya, kemudian juga masanya dan lain sebagainya. Dan saya kira layak diperhitungkan ya Habib Bahar ini, apalagi nyalinya luar biasa ya, takut dan tidak khawatir dengan apapun, luar biasa. Oke, kita bacakan sobat era sekalian ya. Kang Mahdi Kia Jaran 21, sampai kapanpun habaib dijaga oleh kesesatan karena langsung kakeknya yang mengucapkan Sayyidina Muhammad, siapa yang mencintai mereka maka dia adalah mukmin. Dijaga dari kesesatan, bukan dijaga oleh kesesatan ya. Alhamdulillah, semoga Allah melindungi para ulama yang lurus ya, insya Allah. Pak Refli sehat Pak. Syafiq Umar, ini Syafiq Umar siapa ya? Sehat ya Syafiq ya. Ya Syafiq ini lagu saya ya, membuat nanti kita kapan-kapan kita siarkan lagi lagunya, lagu keren cadas ya, keren jiwaku cadas semangatku ya. Syafiq ya. Kemudian Evo Channel, Bang Era, tanggapannya dong tentang dunia pendidikan kita. Ekonomi hancur, pendidikan amburadul udah hampir 2 tahun. Gimana masa depan bangsa kita anak? Ya nanti ya, kita baru bicara soal Habib Bahar dulu ya. Sambil saya memamerkan di belakang ada rekor dapat MURI ya, Museum Rekor Indonesia, yaitu motor terbanyak.
Jadi saudara sekalian, 2 belakangan ini perut saya tidak terlalu baik ya. Seperti mah, tapi tadi saya terapi, bukan mah katanya ya. Gerenjal-gerenjalan perut ya yang harus dilempengkan begitu, sudah diterapi ya, mudah-mudahan sehat ya. Tapi sayangnya memang saya tidak bisa menggunakan mikrofon karena yang biasanya membantu saya sedang pergi sama Noval ya. Oke. Aca Olon-Olon Channel, Allahu Akbar, saatnya rapatkan barisan sambil menunggu imam besar kita. Sehat selalu Bung RH, Palembang hadir Mang. Okay. Kemudian karakter vokal dari dulu nggak berubah, tidak berani terus terang, mau komen saja pakai nama Islami. Oke. Okay. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Bib, setuju diundang ke RH Channel. Insya Allah ya. Walaupun muda, saya sekali lagi saya katakan Habib Bahar mungkin jauh lebih sibuk daripada saya ya. Oke, karena secara masanya banyak ya. Putri Novita, buzzer ngatain memfitnah kasus asusila ulama, dia lupa sama Paus Fransiskus yang fakta jelas bahwa nyoba korbannya 250 kali lebih. Mohon maaf, itu korban apa butiran pasir di pantai, memalukan. Allahu Akbar, exactly ya. Kemudian Alhamdulillah, semoga sehat selalu Bib, setuju diundang ke RH Channel, sudah tadi ya. Tio Susanto, kemudian apa lagi ya, dari Abu Dhabi mengucapkan Alhamdulillah, welcome home Bahar, teruskan perjuangan, Habbul Din wa Hubbul Waton ya. Alhamdulillah, terima kasih atas panggilan kadrunnya. Yang penting Anda jangan sampai stroke. Allahu Akbar ya. Maksud siapa yang bilang belum apa-apa bilang kadrun gitu ya. Oh, ini dia ya. Muhammad, namanya Muhammad, pasti bukan nama asli ya. Kadrun berkumpul ya. Kemudian Derpi Nurpala, berjuang lagi Habib. Kemudian cebong kepanasan. Oke. KBBI, kadrun adalah orang yang berpihak pada kebenaran dan keadilan, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani. Cebong adalah orang jahat, jahil dan zalim, munafik dan jiwanya sakit. Allahu Akbar. Dia ngarang-ngarang sendiri ya. Oke. Ahlan wasahlan habaib, Bang RH, lanjutkan perjuanganmu dan gaungkan kebenaran. Ya, saudara sekalian, bukan soal Habib dan tidak Habibnya ya. Kita bicara soal kebenaran dan keadilan. Jadi bagaimana memperjuangkan, menyuarakan kebenaran dan keadilan itu yang paling penting ya. Kepada siapapun, terutama terhadap kekuasaan. Karena kekuasaan itu memiliki senjata, memiliki segalanya untuk berlaku tidak adil, berlaku zalim ya. Jadi dia memiliki sarana, tetapi sekali lagi memiliki sarana bukan berarti dia pasti melakukan hal tersebut. Karena itu kekuasaan harus dijaga. Salah satu penjaga kekuasaan tentu adalah para ulama, para intelektual, para akademisi. Jadi tanpa suara ulama, suara intelektual, suara akademisi, maka sesungguhnya kekuasaan bisa sangat menyimpang. Apalagi kalau kekuasaan itu berkelindan dengan para pengusaha dan mohon maaf dengan mereka yang memburu rente di sekitar kekuasaan. Karena kita tahu bahwa kekuasaan itu sangat nikmat, sehingga tidak heran banyak orang yang mau menyerahkan dirinya untuk mengabdi pada kekuasaan karena masalah cuan. Jadi masalah ekonomi, takut miskin ya, mau hidup enak dan lain sebagainya. Walaupun kita juga harus pahami juga ada orang yang mengabdi pada kekuasaan dengan tulus dan ikhlas. Jadi kepada mereka yang tulus dan ikhlas kita apresiasi, kita doakan. Kepada yang tidak tulus, tidak ikhlas, hanya mengejar kekuasaan, mengejar cuan, mengejar jabatan dengan menggadaikan harga diri, maka ya tetap kita doakan juga. Satu, kita doakan tetap di jalur yang lurus. Satunya kita doakan agar ditunjuki jalan yang lurus. Ya, jangan lupa Rasulullah SAW
ketika dilempari penduduk Taif ketika dia mau berdakwah, itu malaikat Jibril kemudian menawarkan untuk pembalasan kepada penduduk Taif. Tapi Rasulullah mengatakan, ya mereka tidak tahu saja, mereka tidak mengerti, karena itu doakan saja ya. Jadi kita doakan saja sahabat era sekalian kepada siapapun yang suka menghina ya, termasuk menghina ulama, agar diberikan jalan yang lurus ya. Nah, termasuk kalau seandainya kita tidak di jalan yang lurus, ya kita doakan diri sendiri juga agar tetap kita bisa di jalan yang lurus. Karena yang namanya subjektivitas itu kadang-kadang itulah sumber keributan kita ya, masing-masing merasa paling benar. Tapi insya Allah hati nurani kita itu mampu bersuara sesungguhnya apa sih yang kita cari ya kan? Apakah kita mencari harta materi ataukah kita mencari nilai misalnya ya. Oke, meskipun kita kasrun kadrun ya, tapi nggak nyopet uang rakyat dan tidak punya utang. Asian Mukbang, Bang RH, pekerjaanmu selain di YouTube apa Bang? Allahu Akbar. Asian Mukbang ya, saya masih tercatat sebagai dosen tetap di sebuah universitas, mengajar juga di pasca sarjana UGM ya kan, menguji juga S3 ya kan, seminar juga, advokat juga, lawyer juga. Jadi insya Allah ya, cuma 2 tahun terakhir ini sedang menemukan keasikan saja nge-YouTube ya, karena saya merasa bahwa ini media yang very powerful ya. Coba bayangkan kalau kita misalnya seminar atau ngajar, kita hanya ngomong di depan paling 20-30 orang. Oke? Kalau S2, kalau S1 paling 50 sampai 100 orang. Oke? Kalau kita jadi advokat, ya kita paling cuma membela 1-2 orang saja. Ya pernah juga sih, saya pernah mengajukan judicial review terhadap unregistered voters bisa memilih, itu kepentingan jutaan orang ya. Jadi waktu itu saya pernah dimenangkan kasusnya bahwa orang yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih bisa memilih, istilahnya unregistered voters, dan itu pada sebelum Pilpres 2009. Jadi putusannya itu tanggal 6 Juli, pilpresnya tanggal 8 Juli. Jadi pernah begitu sobat era sekalian ya. Kalau kasus-kasus yang lainnya yang nggak perlu saya ceritakan karena itu kan kasus yang sifatnya katakanlah cuan juga ya kan. Kasus-kasus yang barangkali lebih pada profesionalisme relationship aja ya. Nah, tetapi ketika bicara di depan YouTube ini, bayangkan saya bicara di depan ribuan orang, bisa puluhan belasan ribu, bisa jutaan orang. Nah ini very powerful ya. Nah, jadi jangan remehkan lah ada YouTuber ya. Jangan revolusi bisa dimulai dari para YouTuber ya. Oke, apalagi sekarang misalnya yang watching now 1400. Oke, sobat era sekalian, itu saja ya. Dan yang paling penting adalah kita hamba Allah lah ya. Jangan dilihat dari kerjaannya, dilihat dari statusnya ya, tapi anggap saja hamba Allah yang tidak ada apa-apanya ya. Malah bagus begitu ya. Oke. Ya, sahabat era sekalian, itu saja yang penting tetap di channel ini. Cia.